Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriyah. Kata penulis rahimahullahu taala, aqallu tuhri bainal haidhataini wa ghalibuhu wa aktsaruh. Sudah disebutkan sebelumnya berkenaan dengan umur paling minimal seorang anak perempuan bisa haid. Ya, kemudian juga sudah disebutkan umur normalnya anak perempuan bisa haid dan berapa umur maksimal perempuan itu haid. Kemudian juga sudah disebutkan berapa durasi paling minimal haid, berapa durasi normalnya dan berapa paling lamanya perempuan haid, yaitu 15 hari. Dan sudah juga disinggung berkenaan dengan masa haid yang terjadi atau masa suci yang berada di antara dua masa haid. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, aqallu tuhri bainal haidhatain 15 yawman. Masa suci antara dua haid paling sedikit 15 hari. Masa suci antara dua haid paling sedikit 15 hari. Iya. Jadi jarak paling minimal antara haid satu dengan haid yang kedua itu paling sedikit 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman. Normalnya jarak antara haid satu dengan haid setelahnya normalnya biasanya 24 atau 23 hari. Wala hadda li aksarih, dan tidak ada batas maksimal jarak antara dua haid. Iya. Ini tentunya mengikuti mengikuti masalah haid kemarin. Kalau kita katakan haid paling lama 15 hari, berarti masa suci paling sedikit 15 hari, kan begitu? Kalau kita bilang haid paling lama 15 hari, berarti masa suci paling sedikit 15 hari, kan begitu? Inilah yang dikatakan masa suci, yakni jarak antara haid satu dengan haid berikutnya paling sedikit 15 hari. Karena ini masa suci paling sedikit 15 hari. Kalau kita bilang kemarin masa durasi haid normalnya rata-rata perempuan 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Berarti masa suci normal 24 hari atau 23 hari. Kalau haidnya 6 hari berarti masa sucinya 24 hari. Kalau haidnya 7 hari berarti masa sucinya 23 hari. Ya, dengan asumsi 1 bulan 30 hari tentunya. Wala hadda li aksari, dan tidak ada batas maksimal jarak antara dua haid. Iya. Di sini ada dua hukum yang penting kita perhatikan. Yang pertama adalah jarak antara haid satu dengan haid lain haid berikutnya paling sedikit 15 hari. Saya kasih contoh misalnya, kalau ada perempuan haid tanggal 1 sampai tanggal 7 hari dia haid, di mana setiap hari keluar darah 4 jam. 7 kali 4 28. Berarti terpenuhi syarat. Karena paling sedikit haid itu 24 jam. Kalau setiap hari keluar 4 jam dan dia haid tanggal 1 sampai tanggal 7, 7 kali 4 28 jam, lewat dari 24. Berarti ini haid ini tanggal 1 sampai tanggal 7. Jelas ya? Kemudian tanggal 24 keluar lagi darah haid. Di bulan yang sama, anggaplah di bulan Muharram. Di bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah haid. 7 hari, masing-masing 4 jam setiap harinya. Kemudian di tanggal 23 Muharram, tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah,
7 hari terakhir bulan Muharram keluar lagi darah haid dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Durasinya masing-masing 4 jam juga misalnya. Berarti 28 jam. Baik. Ini di 1 bulan Muharram 2 kali keluar darah haid. Tanggal 1 sampai tanggal 7, terus tanggal 24 sampai tanggal 30. 1 bulan 2 kali haid. Apakah ini memungkinkan? Dia sudah haid di awal bulan, ini jelas haid. Terus di akhir bulan keluar darah lagi. Apakah itu dianggap haid? Ya, tinggal kita lihat. Masa suci paling sedikit antara 2 haid adalah 15 hari. Paling sedikit. Tadi dia selesai tanggal 27, tanggal 7, terus mulai lagi tanggal 24. Kita lihat jaraknya. 7 sama 24 berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berapa? 25, 24, 23. Berarti berapa? 16 atau 17 hari ya? Ya, berapa? 17 hari. Berarti kan jarak antara tanggal 7 sama tanggal 24 ada 17 hari. Ini sudah cukup ini. Masa suci paling sedikit cuma 15 hari. Berarti apa? Ini perempuan 1 bulan 2 kali dia haid. 1 kali di awal sama 1 kali di akhir. Memang normalnya perempuan itu haid 1 kali 1 bulan normalnya. Tapi kalau seandainya itu terjadi di 1 bulan 2 kali keluar darah haid dan jarak antara yang pertama dengan yang kedua sudah lewat dari 15 hari, ya, sudah 16, 17 hari jedanya, maka syah dua-duanya dikatakan apa? Darah haid. Dengan syarat masing-masing lewat 24 jam totalnya. Ini yang kita bisa petik dari sini, ya. Jadi masa durasi paling sedikit dari masa suci adalah 15 hari. Kemudian dikatakan tidak ada batas akhir. Ada tahu apa kenal mungkin atau pernah dengar perempuan haid 1 kali 2 bulan? Hah? Ada keluarga kenalan? Ya. Ini jelas hal tersebut memungkinkan. Dengan syarat tadi, syaratnya adalah jarak antara 2 suci sudah lewat 15 hari, yakni minimal 16 hari atau lebih. Kemudian masing-masing ini lebih dari 24 jam. Kemudian dikatakan tidak ada maksimal jarak antara satu haid dengan haid lain. Tidak ada. Bisa jadi jaraknya satu haid pertama sama haid kedua bisa jadi jaraknya 1 tahun. Bisa. Misalnya perempuan haid, setelah itu berhenti haid, nanti tahun depan lagi baru keluar haidnya. Bisa jadi. Iya kan? Biasanya terjadi pada perempuan yang baru melahirkan. Biasanya kalau baru melahirkan tidak langsung haid ya. Biasanya berbulan-bulan tidak haid, ya. Jadi haid terakhirnya itu misalnya sebelum hamil. Ya. Atau kalaupun dia haid di tengah-tengah hamil memungkinkan, ya, karena memungkinkan perempuan hamil itu haid. Ya. Misalnya anggaplah dia haid terakhirnya sebelum hamil. Kemudian dia hamil 9 bulan tidak keluar haid, ya kan? Setelah melahirkan biasanya berbulan-bulan lagi tidak haid. Bahkan ada yang sampai 2 tahun baru haid kembali. Ya. Jelas ya? Jadi jarak antara haid satu dengan haid lain tidak ada jarak maksimalnya. Karena bisa jadi bertahun-tahun tidak haid, bisa jadi. Tapi paling sedikit berapa? 15 hari. Paling sedikit 15 hari. Nah, wallahu alam bissawab. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan masalah haid. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaruh. Kata beliau masa nifas paling sedikit, normalnya berapa dan maksimalnya berapa? Aqallu zamanin nifasi lahdhatun. Masa nifas paling sedikit, paling sebentar itu lahdhah. Apa itu lahdhah? Lahdhah artinya sekejap, ya. Keluar darah selesai gitu. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa definisi darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong. Setelah rahim kosong. Jadi kalau ibunya melahirkan 2 anak kembar, maka nanti dihitung darah nifas kalau sudah keluar anak yang kedua. Kalau misalnya anak yang keluar anak yang pertama keluar jam 7 malam, anak yang kedua masih di dalam, maka darah yang keluar itu diantaranya belum dianggap nifas. Ibu ini belum dianggap nifas. Walaupun anak kedua keluar nanti besok, misalnya jam 7 pagi, jaraknya 12 jam, baru keluar anak yang kedua,
Nah, setelah keluar anak yang kedua, patokannya adalah semua tubuhnya anak sudah berpisah dari tubuhnya ibu. Ya, walaupun masih nyambung sama ari-arinya, tapi intinya tubuhnya bayi sudah lepas dari tubuhnya ibu secara total gitu, sudah lepas. Nah, ketika sudah lepas, sudah keluar bayi yang kedua ini, barulah dimulai darah yang keluar setelahnya baru dianggap darah nifas. Makanya darah yang keluar pas pembukaan itu bukan darah nifas. Perempuan masih wajib sholat, masih harus sholat. Darah yang keluar saat pembukaan itu harus tetap sholat. Kalau dia tidak kuat untuk sholat karena setengah mati misalnya, ya maka tidak ada masalah, dia bisa qadha nanti sholatnya. Nanti setelah selesai melahirkan, selesai nifasnya, ya selesai masa nifas, dia qadha sholat yang dia tinggalkan ketika pembukaan dulu karena saking sakitnya ndak bisa untuk sholat gitu ya. Tapi selama masih bisa, maka masih wajib sholat. Masih wajib untuk sholat. Iya. Nah, nifas paling sebentar itu lahdzah. Dan ini ditemukan perempuan seperti ini. Jadi ketika bayinya keluar darah, selesai. Tidak ada lagi keluar darah setelahnya. Dan nifas ini sama seperti haid. Biasanya ada tanda suci. Tanda suci biasanya cairan bening. Kalau sudah selesai keluar darah haid, ya itu kan awalnya deras hari-hari pertama, kedua, ketiga deras, kemudian belakangan tinggal keluar dikit, terakhir tinggal bercak-bercak, tetes-tetes ya, nanti terakhir akan keluar cairan bening. Nah itu tanda suci. Itu ada pada haid, ada juga pada nifas. Nah kalau ada seorang ibu setelah bayinya keluar darah sebentar begitu, keluar darah, setelah itu keluar tanda suci, ya sudah suci dia. Karena nifas paling sebentar adalah lahdzah. Bisa jadi, bisa dan terjadi seperti itu. Jadi tidak mesti nifas sampai 40 hari. Ada yang sebentar, walaupun memang jarang ada perempuan seperti ini, tapi ada yang nifasnya itu cuma sekejap saja. Keluar bayi, keluar darah, keluar tanda suci, selesai. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Nifas paling normalnya, perempuan nifas normalnya rata-rata perempuan 40 hari. Ya ini 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam ini normal. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Maksimal nifas itu 60 hari. Maksimal 60 hari. Baik. Sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Ya, setelah kosongnya rahim dan keluarnya itu kurang dari 16 hari, yakni 15 hari ke bawah. Kapan darah keluar setelah melahirkan itu keluarnya di hari ke-16, maka itu tidak dianggap nifas. Contoh, bayi keluar, setelah bayinya keluar tidak ada darah. Tidak ada darah sama sekali. Hari pertama tidak ada keluar darah, tidak ada hari kedua, tidak ada darah sama sekali. Jelas ya? Nah, di hari ke-16 setelah melahirkan baru keluar darah. Nah, yang seperti ini darah ini tidak dianggap darah nifas. Dianggap darah kotor, darah istihadhah. Jelas ya? Dianggap darah kotor atau darah istihadhah. Nah, bagi perempuan ini ketika keluar bayi dan tidak ada darah yang keluar, maka kita anggap asumsi sementara, dugaan sementara tidak ada nifas, selesai dia. Keluar darah, keluar bayi misalnya terus tidak ada darahnya. Lah sampai sini tidak ada darah yang keluar, maka dianggap dia tidak nifas. Dia sholat saja. Mandi baru sholat. Karena diantara mandi yang wajib adalah mandi setelah melahirkan. Mandi kemudian sholat. Ya. Selama 15 hari tidak ada yang keluar darah, ya sudah sholat. Nanti hari ke-16 keluar darah, kita bilang ya sudah, dadah. Aman. Jelas ya? Aman dia. Berarti memang dia tidak nifas. Tapi kalau misalnya selama 10 hari tidak keluar darah, dia sholat, pas hari ke-11 keluar darah, maka berarti ya, darah yang keluar tanggal ke-11 ini dianggap dianggap nifas, karena masih sebelum tanggal 15. Dan otomatis dari hari pertama sampai hari ke-10 tadi keluarnya darah dianggap nifas juga.
sehingga sholat yang sudah dia kerjakan di situ dianggap ya tetap ada pahalanya lah, cuman dianggap tidak syah gitu, sholat wajib, karena terbukti dia nifas. Terbukti dia apa? Dia nifas di situ. Nah, karena kalau dia tidak sholat di situ, lantas keluar tanggal 10, maka dia harus mengqadha 10 hari sholat ini. Misalnya ada seorang perempuan ya, keluar bayinya tidak ada darah, dia bilang jangan sampai nanti keluar tanggal 10. Akhirnya dia tidak sholat. Tidak sholat, benar keluar tanggal 10. Akhirnya apa? Dia harus mengqadha 10 hari ini. Jelas ya? Maka yang lebih bagus adalah dia apa? Ya, dia sholat. Tetap dia sholat. Kenapa? Karena tidak ada tanda bahwa dia nifas. Nanti terbukti keluar darah sebelum tanggal 15, hari ke-15 maksud saya. Setelah melahirkan, ya ada keluar darah, berarti dia nifas. Kalau tidak ada, keluarnya di hari ke-16, maka berarti dia tidak nifas. Jadi syarat darah nifas itu adalah keluarnya kurang dari 15 hari setelah keluarnya bayi. Kapan darah itu baru keluar? Di hari ke-16 setelah keluarnya bayi, maka darah itu bukan darah nifas. Dianggap darah istihadhah atau darah kotor. Iya. Dikatakan di sini nifas paling maksimal 60 hari. Kalau ada perempuan setelah melahirkan keluar darah, normal lah keluar darah. Di hari ke-30 keluar tanda suci. Jelas? Di hari ke-30 keluar tanda suci. Apa yang dilakukan? Mandi, sholat. Tanggal 31 tidak keluar darah, 32 tidak keluar darah, dia sholat karena sudah keluar tanda suci tadi, ya kan? Sholat sampai tanggal 50. Dari tanggal 31 sampai tanggal 50 tidak keluar darah. Bukan tanggal ya, hari ya. Pas hari ke-51 keluar lagi darah. Hari ke-51 apa? Keluar lagi darah. Darah apa ini? Ya darah nifas. Karena maksimal darah nifas berapa? 60 hari. Ini belum hari ke-60, keluar darah sebelum hari ke-60, maka tetap dianggap nifas. Berarti tadi kamu sholat selama berapa tadi? 20 hari. Ya dianggap kamu sholat dalam keadaan nifas. Tidak berdosa memang karena kamu tidak tahu. Setidaknya itu terhitung ya ada pahalanya. Ya. Jelas ya? Tapi tidak dianggap syah sholat di dalam masa nifas. Paham sampai sini ya? Nah. Jadi maksimal darah nifas 60 hari. Jadi selama darah keluar dalam rentan waktu 60 hari ini, walaupun sempat berhenti sebentar, terus setelah 10 hari bersih lanjut lagi darahnya, maka ini tetap nifas. Yang penting dalam rentan berapa? 60 hari. Jelas ya? Dan 60 hari ini bagi yang haid dihitung dari hari sejak melahirkan. Dihitung dari apa? Hari melahirkan. Walaupun darahnya keluar di hari ke-10 kayak tadi, hari ke-11. Perempuan melahirkan, setelah melahirkan tidak ada darah. Hari pertama, kedua, ketiga tidak ada darah. Nanti hari ke-11 baru keluar darah. Nifas atau bukan? Nifas. Nah, perhitungan 60 tetap dihitung dari hari pertama, bukan hari ke-11. Walaupun di 10 hari pertama tidak keluar darah. Tapi ketika keluar tanggal 11, berarti yang 10 tadi ini semua dihitung apa? Dihitung nifas. Jadi perhitungan 60 bukan dimulai dari hari keberapa darahnya keluar, tapi dimulai dari apa? Dimulai dari hari melahirkannya. Itu perhitungan 60-nya. Iya, kalau seorang perempuan keluar darah sampai hari ke-70 setelah melahirkan masih keluar darah, maka hari ke-61 sampai 70 dihukumi darah istihadhah, bukan lagi darah nifas. Nifas sampai 60 saja. Iya. Setelah hari ke-60, 61 masih keluar darah, itu bukan lagi nifas. Dia wajib mandi kemudian sholat. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Iya, ini selesai pembahasan berkenaan dengan hukum-hukum haid dan nifas. Summa qala rahimahullahu ta'ala ma yahrumu bil haid wan nifas.
hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Kata beliau, yahrumu bil haid wan nifas ahada asyara syai'a. Ada 11 perbuatan yang diharamkan kepada perempuan haid dan nifas. Ini semuanya hukumnya haram. Tidak ada yang makruh, haram semua. 11 amalan ini diharamkan kepada perempuan haid dan nifas. Iya. Yang pertama kata beliau as-salah, salat. Nah, semua jenis salat, salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, semua jenis salat haram bagi perempuan haid dan nifas. Kapan dia salat berdosa? Jelas ya? Dan kalau dia sudah suci dari haid, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Bahkan tidak boleh mengqadha. Kalau perempuan haid mengqadha salatnya, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh dan tidak ada pahalanya. Kalau perempuan haid mengqadha salatnya, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh dan tidak ada pahalanya. Jelas? Jadi yang jelas tidak boleh diqadha. Perempuan haid dan nifas tidak wajib, tidak boleh, haram salat dengan semua jenis salat, dan haram juga mengqadha. Cuma perlu diperhatikan, ini butuh diingatkan karena sering terjadi. Kalau ada perempuan masuk sholat zuhur, sudah azan zuhur, jelas ya, sudah azan zuhur dan sudah berlalu waktu di mana kira-kira waktu itu sudah cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Misalnya berapa menit yang dipakai untuk wudhu, untuk menutup aurat dan untuk sholat zuhur 4 rakaat. Anggaplah misalnya estimasi 10 menit misalnya ya, 10 menit. Masuk azan zuhur, si perempuan ini tidak langsung sholat. Padahal dia tahu hari ini biasanya saya haid. Dia tahu biasanya dia haid, cuma tidak langsung sholat. Berlalu 10 menit dia tidak sholat, tiba-tiba dia apa? Dia haid. Maka kita bilang ya sudah, kamu tidak boleh sholat zuhur lagi, sudah haid. Tapi kapan dia suci dari haid nantinya, dia wajib mengqadha sholat zuhur yang tadi, yang dia tinggalkan sebelum dia haid. Jelas sampai sini? Dia wajib mengqadha sholat zuhur itu. Kenapa dia wajib mengqadha sholat zuhur? Karena sudah masuk waktu zuhur dan dia belum sholat. Artinya apa? Kewajiban sholat zuhur sudah mengenai dia. Dan 10 menit sudah cukup bagi dia untuk mengerjakan sholat zuhur, cuman dia tunda. Memang tidak berdosa menunda, tapi setidaknya kewajiban sholat zuhur sudah mengenai perempuan itu. Ketika dia haid, oke, tidak boleh sholat zuhur. Tapi ketika dia suci dari haid nanti, dia wajib apa? Dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Jelas? Ini namanya waktul idrak, akan dijelaskan nanti dalam waktu-waktu sholat. Namanya waktul idrak, bahwa si perempuan ini tetap punya kewajiban sholat zuhur yang dia tinggalkan sebelum dia haid. Dengan syarat dia haid setelah masuk waktu dan berlalu sejumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan toharah, menutup aurat dan sholat. Jelas sampai sini? Kalau seorang perempuan suci dari haid di waktu asar, ini pembahasan yang kedua. Kalau perempuan suci dari haid di waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur dan sholat asar. Bukan cuma sholat asar toh, sholat zuhurnya juga wajib. Kalau perempuan suci di waktu asar, maka bukan hanya harus sholat asar, tapi juga harus sholat zuhur. Kenapa diwajibkan juga sholat zuhur? Karena waktunya sholat zuhur, waktu daruratnya itu memanjang sampai ke waktu asar. Makanya ada namanya jamak takhir. Jamak takhir boleh mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, menunjukkan secara darurat zuhur masih ada waktunya di asar. Maka ketika perempuan suci dari haid di waktu asar, dia wajib mengerjakan zuhur dan asar, bukan hanya asar saja. Kalau dia suci di waktu isya, maka dia wajib mengerjakan maghrib dan isya, karena waktu maghrib masih ada di waktu isya.
Misalnya masih ada 20 menit menjelang subuh, suci dia. Berarti belum subuh, masih ada isya. Maka dia wajib apa? Wajib sholat maghrib dan sholat isya. Walaupun dia mandi 10 menit, ya, kemudian siap-siap misalnya 5 menit, baru mau takbir sholat maghrib sudah masuk subuh, ya sudah tetap wajib maghrib, isya baru subuh, tetap wajib. Kenapa? Karena tidak diperhitungkan waktu mandinya. Intinya waktu yang tersisa itu masih cukup untuk dikerjakan sholat isya, maka maghrib juga kena. Nah, ini hal yang penting diperhatikan bagi perempuan haid. Ketika dia suci, ketika dia haid, dan ketika dia suci. Ya, bisa jadi ada sholat yang dia tinggalkan sebelum dia haid, sudah masuk waktu dan dia belum sholat. Maka ketika dia suci, dia harus mengqadha sholat yang tadi itu, yang sebelum dia haid. Dan kalau dia suci di waktu asar, dia wajib mengerjakan asar dan zuhur. Kalau dia suci di waktu isya, dia wajib mengerjakan isya dan maghrib. Ya, yakni pada sholat-sholat yang bisa dijamak. Wallahu taala alam bisawab. Ini larangan yang pertama berkenaan dengan perempuan haid, yakni sholat. Yang kedua yang dilarang bagi perempuan haid adalah tawaf. Semua jenis tawaf, tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf rukun, tawaf wajib, tawaf sunnah, semua tidak boleh. Tawaf ini merupakan satu-satunya ibadah manasik haji yang tidak boleh dikerjakan perempuan haid. Perempuan haid boleh ihram, perempuan haid boleh wukuf di Arafah, perempuan haid bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi kan dalam konteks ini tidak boleh karena dia belum tawaf. Syarat syahnya sa'i kan harus sudah tawaf dulu. Kalau dia tidak boleh tawaf, otomatis tidak bisa sa'i. Ya, sampai sini. Perempuan haid bisa mabit di Muzdalifah. Perempuan haid bisa melontar jumrah di Mina. Boleh. Semua manasik haji boleh dikerjakan oleh perempuan haid kecuali satu, tidak boleh tawaf. Tidak boleh apa? Tawaf. Tawaf wajib maupun tawaf sunnah, tawaf rukun, semua tidak boleh. Jelas sampai sini? Wallahu alam bisawab. Nah, di sini berkenaan dengan kasus sebagian perempuan yang haid. Kalau dia menunggu selesai haid baru dia tawaf, mungkin dia akan ketinggalan kloternya, umrah ataupun haji, ya, ketinggalan pesawat lah, ketinggalan rombongan dan seterusnya. Maka dalam keadaan seperti ini, Allahu a'lam bishawab, dia bisa mengikuti pendapat Al-Hanabilah, ya, yang mengatakan masa suci di antara dua haid itu suci. Dalam mazhab Syafi'iyah, masa suci antara dua haid itu haid. Misalnya dengan cara minum obat penahan haid itu. Dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun seorang perempuan minum obat penahan haid, walaupun darahnya tidak keluar, tetap dia haid, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa. Sudah sampai sini? Tapi dalam konteks seperti itu, ya, umrah ataupun haji apalagi, ya, bisa saja dia mengikuti, bertaklid kepada mazhab Hanabilah. Misalnya kalau dia tunggu suci baru dia tawaf, ifadah, ketinggalan kloternya, maka dia boleh minum obat itu. Kemudian ketika darah sudah tidak keluar, dia mandi, dia pergi tawaf. Ya. Boleh saja dia mengikuti pendapat tersebut. Wallahu alam bishawab. Jelas ya? Walaupun dalam mazhab itu tidak diperbolehkan, tetap dia dalam dihukumi haid. Berikutnya, perkara ketiga yang terlarang bagi perempuan haid dan nifas, masul mushafi wa hamlu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Sudah berlalu kemarin. Tidak boleh. Perempuan haid tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membawa mushaf. Mushaf adalah semua yang dituliskan padanya ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca, itu mushaf. Apapun medianya, mau itu selembar kertas, mau itu meja, mau itu dinding masjid, ya, kapan dituliskan ayat Al-Quran dengan niat dibaca, ingat ya, dengan niat dibaca, maka itu hukumnya mushaf.
Kalau seorang guru mengajari murid-muridnya di papan tulis, dia tulis, ayo kita membaca surah Al-Fatihah, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu whiteboard ini dihukumi mushaf. Kalau si ibu guru haid nifas, tidak boleh dia menyentuh papan tulis itu, tidak boleh. Karena ketika itu papan tulis dituliskan padanya ayat Quran dengan tujuan dibaca, walaupun cuma satu ayat, itu menjadi hukum mushaf ketika itu. Nggak boleh dia baca, nggak boleh disentuh. Jelas ya? Tidak boleh disentuh. Kalau saya robek kertas kecil begitu, kemudian saya tulis misalnya Qul huwallahu ahad di situ, kecil begini, dengan tujuan untuk dibaca oleh anak-anak misalnya, maka ini apa? Mushaf. Hukumnya hukum mushaf. Tidak boleh disentuh, dipegang, diangkat oleh perempuan haid dan nifas, dan semua orang yang berwudu. Orang yang tidak berwudu tidak boleh. Orang batal wudunya tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh mushaf. Sudah berlalu penjelasannya, dalil-dalilnya. Nah, yang kita butuh tambahkan di sini adalah bahwa bukan termasuk kategori mushaf, bukan termasuk mushaf adalah media yang dituliskan padanya ayat Al-Quran, tapi tujuannya bukan untuk dibaca. Kalau tujuannya bukan untuk dibaca, maka itu bukan mushaf. Boleh disentuh, boleh dibawa oleh orang yang tidak berwudu, termasuk haid dan nifas. Contoh misalnya yang dikenal di kalangan ulama dengan istilah at-tamimah, menuliskan ayat Al-Quran di kertas atau yang semacamnya, kemudian dimasukkan di kain, baru diikatkan ke lehernya anak-anak, diikatkan ke lehernya anak kecil untuk perlindungan. Untuk apa? Perlindungan. Jadi mohon minta kepada Allah agar melindungi anaknya dengan perantaraan ini, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis. Ini ayat Al-Quran ditulis di media itu bukan untuk dibaca, tapi untuk perlindungan. Namanya apa? Namanya tamimah. Yang seperti ini bukan Al-Quran. Karena itulah yang seperti itu boleh disentuh oleh orang yang berwudu dan orang yang tidak berwudu. Boleh disentuh oleh orang yang apa namanya? Tidak apa yang haid sekalipun. Boleh. Atau misalnya biasa orang gantungan ayat-ayat kursi ditaruh di mobilnya dengan tujuan minta keberkahan dan perlindungan kepada Allah agar mobilnya tidak tabrakan dan seterusnya. Minta perlindungan kepada Allah dengan perantaraan ayat kursi digantung di mobilnya. Ini namanya tamimah. Yang seperti itu bukan hukum mushaf. Kenapa? Karena dia ditulis, ayat kursi ditulis di situ bukan untuk dibaca, tapi untuk apa? Perlindungan, untuk tabarruk. Jelas sampai sini? Dan sudah pernah saya sebutkan di sini kan pembahasan di kalangan ulama mengenai hukum menggantungkan ayat Quran dengan tujuan perlindungan. Sudah kita sebutkan ini masalah yang para sahabat pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas tidak membolehkan, sementara Aisyah dan juga Abdullah bin Amr bin As membolehkan. Jadi ini masalah apa namanya? Menggantung ayat Al-Quran untuk perlindungan, ini masalah fikih. Masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Pendapat jumhur ulama dari kalangan Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semua membolehkan. Ya, boleh untuk menggantungkan ayat Al-Quran pada anak, bayi atau pada barang-barang dan semacamnya di rumah untuk melindungi atau minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumnya bukan hukum mushaf. Jelas sampai sini? Hukumnya bukan hukum mushaf. Taib. Larangan yang keempat bagi perempuan haid dan nifas, al-lubthu fil masjid. Berdiam dalam masjid. Perempuan haid dan nifas tidak boleh, hukumnya haram masuk masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah ma wuqifa lis-shalah, semua yang diwakafkan untuk salat. Baik yang diwakafkan tanahnya saja, bangunannya tidak, atau yang diwakafkan bangunannya saja, tanahnya tidak, atau dua-duanya diwakafkan. Itu hukumnya hukum masjid. Perempuan haid dan nifas tidak boleh masuk ke situ. Teras masjid bagian dari masjid, karena itu diwakafkan untuk salat. Maka perempuan haid tidak boleh masuk ke teras masjid. Jelas ya? Dan termasuk dalam kategori wakaf adalah yang diwakafkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan ini tanah diwakafkan, iya, untuk dibuatkan masjid, dijadikan masjid, maka itu hukumnya masjid. Kalau bukan tanah wakaf,
maka itu bukan masjid. Misalnya di tanah perumahan ada tanah fasum. Fasum ini kan punyai developer. Developer mengatakan silakan bangun masjid di situ. Sumbangan dari semua jamaah, dari penduduk di perumahan tersebut. Si developer tidak mengatakan saya wakafkan tanahnya, karena wakaf ini termasuk akad, dan akad itu harus dilafalkan. Kalau di zaman sekarang kan harus dari akta dari notaris. Si developer tidak mengatakan saya wakafkan. Jamaah di perumahan juga ketika nyumbang uang nggak ada kalimat ini wakaf, cuman sumbang uang saja, sumbang untuk bangun masjid. Beda antara sedekah dengan wakaf. Sedekah membangun masjid, ya sudah bangun masjid. Tapi ketika jadi itu tidak dihukumi masjid secara syar'i. Dalam artian boleh sholat di situ, tidak ada masalah. Tapi perempuan haid dan nifas boleh masuk ke situ, karena itu tidak dianggap masjid, bukan wakaf. Syaratnya masjid dalam Islam harus wakaf. Tanahnya kah atau bangunannya saja atau dua-duanya harus wakaf. Kapan tidak wakaf dua-duanya, maka itu bukan masjid. Dalam artian tidak syah i'tikaf di situ. Karena syarat i'tikaf masjid. Ya, perempuan haid dan nifas boleh masuk ke situ karena itu bukan masjid secara syar'i. Taib, syarat larangan yang kelima. Wa qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraah. Membaca Quran dengan niat Al-Quran. Maksudnya perempuan haid dan nifas tidak boleh dia membaca ayat Quran dengan niat saya baca Quran ini. Tidak boleh. Tapi kalau perempuan haid membaca ayat Quran bukan dengan niat Quran tapi dengan niat zikir perlindungan, maka boleh. Contoh, kan kalau kita sebelum tidur kan di antara sunnah sebelum tidur kan dianjurkan baca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi ini kan Al-Quran. Tapi perempuan haid dan nifas kalau sebelum tidur dia baca ayat kursi dengan niat ini zikir sebelum tidur, maka boleh. Tapi kalau dia baca ayat kursi dengan niat saya baca Quran, tidak boleh. Jadi yang menentukan adalah niatnya. Boleh perempuan haid dan nifas baca ayat kursi dengan syarat dia niatkan itu sebagai zikir perlindungan, bukan sebagai konteks ayat Quran, bukan. Kalau perempuan haid dan nifas mau safar, sudah di atas mobil, kan ada sunnah berdoa sebelum safar. Di antara doanya ada ayat Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini ayat kalau dibaca perempuan haid dan nifas dengan niat zikir naik kendaraan boleh. Tapi kalau dia baca niat dengan niat itu ayat Quran, maka tidak boleh. Itu maksudnya di sini. Tidak boleh perempuan haid dan nifas membaca Quran dengan maksud qiraah. Jelas ya? Bagi santriwati misalnya, santriwati yang punya kewajiban menyetorkan hafalan Qur'annya kepada musyrifnya. Kadang 7 hari kalau dia tidak membaca Quran bisa lupa hafalannya misalnya. Ya, kalau tidak meroja tiap hari bisa lupa hafalannya. Atau pas ujian mengetes hafalannya pas dia lagi haid. Ya, maka di sini dia boleh bertaklid mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan bolehnya perempuan haid membaca Quran. Tapi ingat tidak boleh menyentuh mushaf. Imam Malik hanya membolehkan membaca Quran bagi perempuan haid dan nifas, tapi menyentuhnya tetap haram, tidak boleh menyentuh. Jelas ya? Kalau memang dia butuhkan untuk membaca Quran ketika dia haid, ya, nah seperti misalnya dalam konteks tadi, ya maka dia boleh mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Al-Quran yang bercampur di dalamnya antara ayat Quran dengan ucapan manusia seperti buku tafsir, buku-buku agama, terjemahan, mushaf terjemahan, kita bilang kalau yang lebih banyak itu adalah ayat Quran maka dihukumi Quran. Tapi kalau lebih banyak ucapan manusia di situ maka boleh disentuh. Itu bukan bagian dari mushaf. Ya.
Dan juga bukan termasuk mushaf adalah Al-Quran yang terdapat di HP. Ya, Al-Quran yang terdapat dalam HP itu boleh disentuh oleh perempuan haid dan nifas, tapi tetap tidak boleh dibaca karena itu Quran bacaannya. Ya. Wallahu alam bissawab. Sudah azan? Hah? Belum? Sudah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
Kemudian larangan yang keenam bagi perempuan haid adalah wasaum, puasa. Perempuan haid haram berpuasa, puasanya puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasanya puasa wajib maupun puasa sunnah. Kalau misalnya dia nazar dan nazarnya bertepatan dia haid, maka dia bayar, dia kodok nazarnya. Kalau dia nazar mau puasa pas haid, maka nazarnya tidak syah. Misalnya dia bilang, saya nazar mau puasa pas haid bulan ini, nazarnya tidak syah, itu nazar haram, tidak boleh puasa saat haid. Tapi kalau dia bilang, kalau saya sembuh 2 hari setelahnya saya nazar, terserah kapan saya sembuh, ya pokoknya kalau saya sembuh 2 hari setelahnya saya puasa. Setelah dia sembuh 2 hari setelahnya tiba-tiba dia haid. Nah, di sini dia tidak boleh memenuhi nazarnya, tapi dia ganti di hari yang lain. Ya, dia kodok nazarnya di hari yang lain. Jelas ya, tetap wajib nazar, tetap wajib, cuman bukan di saat haid. Ya. Dia mengatakan saya kalau sembuh saya 2 hari setelahnya saya nazar, saya puasa, gitu ya. Dia nazarkan. Setelah dia sembuh, kadarlah 2 hari setelahnya tiba-tiba haid. Dia tidak tahu tiba-tiba dia haid di situ. Atau dia ketika mengucapkan nazar itu dia lupa jadwal haidnya, dia tidak kepikiran. Setelah dia terlanjur mengucapkan, dia baru ingat, oh ternyata pas jadwal haid biasanya. Maka di sini dia harus menggantinya. Jelas ya, tidak boleh dia puasa ketika dia haid atau nifas. Bedanya dengan sholat, kalau puasa wajib diqodok, wajib dibayar. Kalau dia sudah suci dari haid, sudah suci dari nifas, wajib dia bayar puasanya. Ya. Perempuan haid dan nifas kalau dia tidak puasa, ya ketika dia suci dari haid dan nifasnya, maksudnya wajib bagi dia untuk membayar tunggakan puasanya, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena puasa sunnah juga sunnah untuk dikodok. Puasa sunnah juga sunnah dikodok. Misalnya pas hari Arafah, kan sunnahnya puasa hari Arafah, sunnah puasa 10 Asyura, pas dia haid, maka dia tidak boleh puasa, tapi dia boleh mengkodok puasa Asyura di hari setelah dia suci dari haid. Dia boleh mengkodok puasa Arafahnya hari setelah suci dari haid. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ini sudah 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Yang ke-7. 9 10. Ya, masih ada 4 poin yang lain. Insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya. Mengenai pertanyaan laki-laki, bagaimana